Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkuliahan kita, tepatnya yaitu perkuliahan kedua pada mata kuliah Optics Physics atau Fisika Optik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Maxwell equation dan electromagnetic waves. Nah, nanti akan kita lihat yaitu persamaan-persamaan Maxwell, kemudian kita juga akan membahas gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa perkuliahan optik ini diawali dengan persamaan Maxwell dan electromagnetic waves? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, optik dalam tanda kutip dia identik dengan cahaya. Nah, di mana cahaya tersebut kita ketahui bersama adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sedangkan untuk mempelajari gelombang elektromagnetik, kita harus mengawalinya dari konsep persamaan Maxwell, yaitu merupakan lanjutan daripada kuliah medan elektromagnetik ya, atau listrik magnet. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan lihat tentang persamaan Maxwell. Nah, mungkin tidak asing lagi bagi kita semua, di mana persamaan Maxwell ini ada 4 persamaan inti. Tetapi di sini yang menarik adalah sebetulnya apa yang melatar belakangi persamaan Maxwell ini. Jadi apabila kita tulis atau apabila kita baca pada buku-buku, maka elektrodinamika sebelum Maxwell. Nah, ini sebetulnya persamaannya adalah yang pertama kita dapat tulis yaitu divergensi daripada E ini sama dengan 1/epsilon 0 dikali rho. Nah, di mana ini merupakan, jika kita masih ingat ketika belajar listrik magnet, merupakan hukum Gauss ya. Ini merupakan hukum Gauss. Nah, kemudian yang kedua adalah divergensi daripada B medan magnetik ini sama dengan 0. Nah, jadi ini sebelumnya sebelum fasa Maxwell ini masih bersifat no name ya, belum tahu namanya. Ini fungsi apa? Kemudian yang ketiga adalah Carrel atau perkalian cross product daripada operator gradien terhadap medan listrik E. Nah, ini sama dengan min del B per del T. Nah, apabila kita lihat persamaan ini merupakan persamaan Faraday, yaitu hukum Faraday. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah Carrel atau perkalian cross product antara operator gradien dengan medan magnetik B, di mana ini merupakan mu 0 dikali J. Nah, apa ini? Ini kita sebut sebagai hukum Ampere ya. Nah, sangat menarik bahwa apabila kita perhatikan persamaan ini, jadi Maxwell ini mengumpulkan, dia mengcompile persamaan-persamaan yang sudah dirumuskan oleh saintis-saintis sebelumnya. Nah, yaitu seperti hukum Gauss, gradien dari divergensi daripada E ini sama dengan 1/epsilon 0 dikali rho atau kerapatan, di mana sebagaimana yang sudah kita pelajari pada medan elektromagnetik, hukum Gauss ini sangat memudahkan kita dalam melihat pengaruh daripada medan magnetik
pada suatu titik, atau sebaliknya bagaimana satu titik tersebut merasakan medan listrik terhadap yang berbentuk distribusi muatannya, apakah itu berbentuk silinder, berbentuk cakram, berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian kita ketahui bersama juga bahwa di sini sudah ditemukan divergensi daripada B itu medan magnetik sama dengan 0. Nah, ini adalah satu tetapannya. Sedangkan Carel daripada E sama dengan minus del B per del T yang merupakan hukum Faraday ini, dapat kita lihat dari persamaan ini bahwa perubahan daripada medan listrik itu akan sebanding dengan perubahan terhadap medan magnetik terhadap waktu. Artinya apa? Mengubah medan listrik juga akan mengubah medan magnetik ya. Atau untuk merubah medan listrik dapat diupayakan dengan mengubah nilai daripada medan magnetik terhadap waktu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah persamaan hukum Ampere, yaitu Carel B sama dengan mu 0 J, di mana perubahan daripada medan magnetik B ini akan sebanding dengan tetapan mu 0 dikali dengan rapat arus J. Nah, jadi ini kita kenal sebagai elektrodinamika sebelum Maxwell. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi lalu apa yang dilakukan oleh Maxwell ini? Yang dilakukan oleh Maxwell ini adalah membuktikan persamaan-persamaan tersebut apakah sudah benar secara teoritis ketika itu. Nah, bagaimana dia melakukannya? Yaitu yang pertama, dia mengalihkan operator gradien atau divergensi. Divergensi itu merupakan sebagaimana diketahui, divergensi itu adalah gradien dot daripada fungsi. Jadi divergenkan fungsi-fungsi pada persamaan elektrodinamika tersebut. Nah, jadi yang pertama divergensi daripada, nah ini yang pertama tadi, divergensi daripada Carel E. Nah, apabila kita lihat di sini, tadi kan sama dengan Carel E itu sama dengan del B per del T. Jadi sebelah kanan juga kita berlakukan divergensi. Divergensi dari del B per del T. Nah, ini tadi ada sign minus ya. Nah, jadi ini, nah, di mana ini sama dengan, karena B ini merupakan vektor dan operator daripada gradien ini akan bekerja terhadap vektor B, maka ini dapat ditulis sebagai minus del per del T. Nah, ini sama dengan dikali dengan, ini kita kalikan ke B, maka kita akan peroleh divergensi daripada B. Nah, sehingga dari sini kita ketahui dari teorema divergensi daripada Carel itu hasilnya sama dengan 0. Nah, itu teorema matematis ya ketika itu. Nah, hingga saat ini sekali lagi divergensi daripada Carel itu nilainya 0. Otomatis walaupun di sini Carelnya adalah Carel E, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah sebelah kanan juga sama dengan 0. Nah, di sini kita nampak bahwa ada divergen B. Tadi sudah kita lihat pada persamaan Maxwell atau persamaan elektrodinamika, di mana divergensi daripada B itu nilainya sama dengan 0. Artinya, Carel E itu sama dengan minus del B per del T, atau yang kita sebut sebagai hukum Faraday itu pada prinsipnya sudah benar. Nah, sekarang yang kedua, ini yang pertama yang dilakukan oleh Maxwell. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan cara yang sama kepada persamaan hukum Ampere. Nah, gimana? Yaitu dengan melakukan divergensi terhadap hukum Ampere. Hukum Ampere tadi kan merupakan Carel daripada B. Carel B. Nah, ini sehingga sebelah kanan juga kita tulis, yaitu divergensi daripada mu 0 J, atau ini bisa kita buat
mu nol divergensi daripada J. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Nah, yang terjadi di sini adalah ketika divergensi daripada Karel itu 0 sama dengan di atas, tetapi divergensi daripada J ini belum tentu 0. Nah, dia tidak 0. Kenapa? Karena J ini adalah rapat arus, merupakan suatu vektor. Nah, dia bukanlah 0 ya. Nah, sehingga dari sini Maxwell mencoba untuk memperbaiki persamaan elektrodinamika ini. Nah, lalu bagaimana Maxwell memperbaikinya? Itu yang akan kita lihat pada sesi ini. Bagaimana Maxwell memperbaikinya? Maxwell fix, memperbaiki hukum Ampere ya, hukum Ampere. Nah, kalau hukum Faraday tadi sudah oke, tidak ada masalah. Tetapi hukum Ampere masih ada masalah di mana sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama dengan 0. Nah, sehingga di sini dia melakukan yaitu divergen daripada J, tadi sudah kita lihat mu 0 divergen J, kita ambil divergen J-nya. Ini sama dengan min del rho per del T sama dengan, ini diambil lagi, minus del per del T, ini dalam epsilon 0 dikali divergen daripada E. Nah, di mana ini nilainya sama dengan minus divergensi daripada buka kurung epsilon 0 dikali dengan del E per del T. Nah, jadi ini yang diperbaiki atau yang digunakan oleh Maxwell ini untuk memperbaiki hukum Ampere tersebut adalah menggunakan persamaan kontinuitas. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Sekali lagi, persamaan kontinuitas sama dengan nilainya adalah del per del T minus del per del T epsilon 0 divergensi daripada E. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana? Sekarang ditulis hukum Ampere berubah menjadi Karel daripada B sama dengan mu 0 J. Nah, ini tetap ada mu 0 J-nya, tetapi ditambah dengan elemen mu 0 epsilon 0 dikali dengan del E per del T. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apabila del E ini atau del E per del T ini, apabila E-nya itu medan listriknya itu adalah konstan, maka kita lihat persamaan ini kembali ke persamaan awal. Nah, sekali lagi, jika E sama dengan konstan, maka Karel B ya kembali lagi ke hukum Ampere sebelum Maxwell. Nah, di sini makna yang tersimpan adalah yang diperbaiki oleh Maxwell ini adalah untuk kasus yang tidak steady state. Nah, artinya untuk kasus yang free elektron atau tidak ada elektron, tidak ada arus, maka komponen daripada mu 0 J ini akan sama dengan 0. Sehingga Karel B akan nilainya sama dengan mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, tetapi apabila ada muatan atau ada arus, maka berlaku rumus yang ditawarkan beliau, yaitu Karel B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, jadi di situ bedanya. Nah, lalu dapat kita simpulkan juga dari hukum Ampere ini ternyata merubah medan magnetik itu, kalau tadi kita lihat dari hukum Faraday adalah merubah medan listrik akan menghasilkan medan magnetik. Nah, tetapi
pada hukum Ampere ini juga disimpulkan bahwa merubah medan magnetik juga akan merubah medan listrik, yaitu del E per del T. Atau sebaliknya kita bahasakan induced magnetic field will induce electric field. Nah, merubah medan magnetik juga akan berpengaruh terhadap medan listrik. Jadi konsepnya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi apabila kita tuliskan persamaan Maxwell setelah dia melakukan perbaikan, sehingga sekarang persamaan Maxwell ada apa? Ada yang pertama, ingat ini kita sebut sebagai divergensi daripada E sama dengan 1 per epsilon 0 dikali dengan kerapatan rho. Ya, ini kita sebut sebagai hukum Gauss. Kemudian yang kedua juga divergensi daripada B sama dengan 0. Nah, ini tidak ada namanya, no name. Kalau ini kita sebut sebagai hukum Gauss law. Nah, kemudian divergensi Karel daripada E ini sama dengan min del B per del T. Ini merupakan sebagai hukum Faraday yang kita kenal. Kemudian yang terakhir, Karel daripada B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, inilah 4 persamaan Maxwell yang sudah diperbaikinya. Nah, kemudian ini juga didukung oleh persamaan gaya elektrostatis. Ini didukung oleh persamaan gaya elektrostatis. Nah, yang besarnya F sama dengan Q buka kurung E ditambah V cross B. Nah, seperti ini. Ini adalah merupakan gaya di mana QE ini adalah gaya elektrostatis dan V cross B ini adalah gaya Lorentz. Ya. Jadi ini adalah gaya elektrostatis dan gaya Lorentz. Nah, seperti itu. Oke, kemudian juga didukung oleh persamaan tadi, persamaan kontinuitas. Apa itu? Persamaan kontinuitas, continuity, yaitu divergen daripada J sama dengan minus del rho per del T. Nah, atau tadi juga dapat kita buat dalam bentuk lain. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang jadi persamaan Maxwell sudah tidak ada lagi yang kita ambil di sini. Ingat, jangan sampai lupa ada 4 persamaan, yaitu ada divergensi daripada E, divergensi daripada B, kemudian Karel E dan Karel B. Di mana masing-masing adalah divergensi daripada E sama dengan 1 per epsilon 0 dikali rho adalah Gauss law, kemudian divergensi daripada B sama dengan 0, non-name, tidak ada namanya, kemudian Karel daripada B sama dengan min del B per del T hukum Ampere, kemudian Karel daripada B sama dengan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 del E per del T yang merupakan hukum Ampere yang sudah dimodifikasi oleh Maxwell. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi gelombang elektromagnetik ini gelombang yang merupakan yang terdiri atas
medan listrik dan medan magnetik ya. Intinya itu. Nah, sekarang yang paling penting untuk ketahui yang pertama kita ingin lihat adalah persamaan gelombang ya. Persamaan gelombang. Nah, ini dalam bentuk umum atau persamaan umum gelombang ya. Seperti apa? Kita ketahui bersama persamaan umum gelombang adalah del F. Nah, ini del kuadrat F per del Z kuadrat. Nah, ini Z ini adalah suatu posisi sama dengan 1 per V kuadrat dikali dengan del kuadrat F per del T kuadrat. Nah, ini adalah merupakan persamaan umum gelombang ya. Jadi, apapun fungsi gelombang F ini adalah fungsi gelombang. Apapun fungsi gelombang ini harus memenuhi persamaan gelombang dalam bentuk umum yang kita tuliskan ini. Apapun bentuk persamaan gelombangnya. Baik itu persamaan gelombang sinusoidal, misalnya Y sama dengan A sin omega T. Nah, atau A sin omega T minus KX. Nah, itu apabila kita masukkan ke dalam persamaan gelombang ini, dia pasti akan memenuhi. Nah, dengan catatan kecepatan V kuadrat di sini, kecepatan di sini V kuadrat ini ya sesuai dengan gelombangnya masing-masing. Kalau dia misalkan osilasi pada pegas, maka V di sini adalah perbandingan antara konstanta pegas K dan M. Nah, seperti itu. Dan apabila V ini misalnya pada seutas tali, maka V ini merupakan perbandingan antara tegangan pada tali terhadap mu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah persamaan gelombang elektromagnetik dalam bentuk umum. Sekarang kita lihat persamaan. Jadi ini kita mengarah ke gelombang elektromagnetik ya. Sekarang kita lihat persamaan gelombang sinusoidal. Nah, sekarang kita lihat persamaan gelombang sinusoidal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, persamaan gelombang sinusoidal ini kita tulis sebagai fungsi F sebagai fungsi Z, T. Artinya apa? Variabelnya adalah T waktu dan arah rambatnya adalah arahnya ke sumbu Z. Nah, bagaimana persamaan gelombangnya? Sudah sering kita pelajari A sin buka kurung omega T minus KX. Nah, ini biasa juga ada beda fase ya, del ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi lagi-lagi persamaan ini apabila kita masukkan ke dalam persamaan tadi, jika kita substitusikan ke persamaan umum gelombang, maka akan memenuhi. Artinya sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Nah, caranya gimana? Ya kita turunkan dia masing-masing. Nah, misalnya FZT ini kita turunkan. Tadi kan ada del kuadrat F per del Z kuadrat. Artinya kita turunkan dia terhadap Z 2 kali. Kemudian ada juga del kuadrat F per del T kuadrat. Artinya persamaan ini kita turunkan terhadap T 2 kali. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita ketahui bersama dari kita belajar gelombang, maka kita tahu bahwa V itu kecepatan itu sama dengan perbandingan antara omega dengan K. V sama dengan omega per K, di mana V itu adalah cepat rambat gelombang. Jadi bedakan cepat rambat gelombang dengan kecepatan gelombang itu berbeda. Cepat rambat gelombang itu adalah kecepatan dia merambat ke arah sumbu Z
untuk gelombang fungsi gelombang kita ini, tetapi kecepatan gelombang itu adalah kecepatan dia untuk berosilasi itu, untuk naik turun itu. Artinya arahnya ke sumbu tegak, ke atas dan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, apabila kita gambarkan seperti ini, nah, arah V itu adalah ke sini, misalnya ini Z ya. Nah, ini misalnya Y. Nah, sedangkan arah kecepatan gelombang, nah ke sini. Nah, ini ke sini arah kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang seperti apa rumusnya? Nah, apabila kita lihat dari persamaan tadi, maka dapat kita melihat bahwa persamaan gelombang kita tadi F sama dengan barusan ada A sin omega T minus Kx. Nah, ditambah beda fase del. Nah, maka kecepatan gelombangnya Vt-nya adalah sama dengan df per dt. Turunan daripada fungsi ini terhadap waktu ya, sama dengan kecepatannya adalah kecepatan gelombang adalah A konstanta, turunan sin adalah cos, kemudian terhadap dt berarti kita mendapatkan omega. Nah, omega A cos dalam kurung omega T minus Kx. Nah, ini plus beda fase del ya. Nah, lalu bagaimana dengan percepatan gelombangnya? A sama dengan D kuadrat F per dt kuadrat, atau ini sama dengan dv per dt, turunan dari kecepatan yaitu, atau turunan kedua dari posisi, yaitu sama dengan terhadap dt kita dapat omega lagi, otomatis omega kuadrat, turunan cos adalah min sin. Nah, minnya saya buat di tengah sini di depan, sehingga ini sama dengan ya kembali lagi omega t minus kx plus del ya. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke sana. Itu adalah kecepatan gelombang dan percepatan gelombang. Nah, di mana pada fungsi gelombang tersebut kita tahu bahwa C atau kecepatan, V atau C kecepatan itu sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda itu panjang gelombang dan F itu adalah frekuensi. Dari mana kita peroleh lambda dan F? Kita akan memperolehnya K sama dengan 2pi per lambda. Ya, ini merupakan bilangan gelombang. Kemudian F kita peroleh dari omega, yaitu omega sama dengan 2pi F. Nah, sehingga kecepatan sama dengan, tadi kan lambda F ya, kita buktikan lambda F itu, maka lambda sama dengan 2pi per K. Nah, ini dibagi dengan lambda F, berarti dikali lambdanya sama dengan 2pi per K, kemudian F-nya sama dengan 2pi per F-nya sama dengan omega per 2pi. Nah, dari fungsi ini F sama dengan omega per 2pi, dan dari sini lambda sama dengan 2pi per K, sehingga 2pi-nya kita coret, maka kita peroleh V kecepatan rambat gelombang, cepat rambat gelombang sama dengan omega per K. Nah, itu yang paling penting untuk kita ketahui bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu adalah bentuk persamaan gelombang sinusoidal, kemudian yang harus memenuhi daripada persamaan umum gelombang. Nah, sekarang kita akan berangsur mengarah ke gelombang elektromagnetik ya. Nah, sekarang yang pertama kita lihat gelombang elektromagnetik di
vakum. Nah, di vakum ini maksudnya apa? Vakum ini adalah maksudnya tidak ada charge, tidak ada muatannya. Sehingga apabila tidak ada muatan, nah, maka kita akan peroleh persamaan gelombang elektromagnetiknya. Kita harus memulainya dari persamaan Maxwell lagi. Apa persamaan Maxwell untuk ruang vakum atau tidak ada muatan? Maka ini sama dengan divergensi daripada E ini sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena tidak ada rapat muatan sama dengan 0, maka dia sama dengan 0. Kemudian divergensi B ini juga sama dengan 0. Nah, kemudian Karel E akan tetap merupakan hukum Faraday, yaitu min del B per del T, sedangkan Karel B, nah, tadinya kan ada mu 0 J, sekarang mu 0 J-nya tidak ada, akan tinggal mu 0 epsilon 0 del E per del T. Kenapa? Karena J sama dengan 0, rapat arusnya sama dengan 0, tidak ada muatannya. Nah, jadi dari sini sangat menarik bahwa apabila kita berlakukan teorema Karel, nah teorema Karel itu adalah perkalian operator gradien. Ini operator gradien, perkalian operator gradien terhadap secara Karel. Nah, perkalian secara Karel operator gradien. Kalau tadi kan kita lihat Maxwell melakukannya dengan dot product atau divergensi. Kalau sekarang Karel itu dengan cross product, perkalian silang ya. Terhadap Karel daripada E. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Nah, maka ini akan memperoleh atau kita akan memperoleh sama dengan sebelah kanannya, yaitu gradien daripada divergensi E, gradien daripada divergensi E, nah ini dikurang, nah ini gradien kuadrat E, nah yang nilainya ini sama dengan Karel daripada min del B per del T. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa Karel E itu adalah Karel E itu sama dengan del B per min del B per del T, sementara kita berlakukan operator Karel, maka akan muncul operator Karel lagi di sini. Nah, sehingga terakhir kita akan memperoleh dari sini min del per del T, min del per del T ini operator gradiennya kita operasikan dengan B-nya, maka ini sama dengan Karel B. Nah, ini Karel B. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan min mu 0 epsilon 0 del kuadrat per del T kuadrat. Nah, ini del kuadrat E ya. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa Karel daripada B, Karel B itu apa? Tadi adalah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, sekarang kita turunkan dia sekali lagi terhadap del T, maka del E akan menjadi kuadrat. Del kuadrat E per del T kuadrat. Mu 0 epsilon 0-nya keluar. Kenapa? Karena dia merupakan suatu konstanta. Jadi sekali lagi kita peroleh di sini Karel daripada Karel E, nah sama dengan min mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, itu adalah Karel daripada Karel E. Sekarang kita lihat, nih saya garis bawahi atau saya kotak ya. Ini saya kotak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Karel
bagaimana dengan curl daripada curl B. Nah, apa yang terjadi? Maka dengan cara yang sama, ini sama dengan, nah ini dengan cara yang sama, divergensi daripada divergen B, ini dikurang gradien kuadrat B, ini sama dengan, Pak, ini dari mana datangnya? Ini ya dari konsep matematis. Kita orang fisika tidak perlu mengetahuinya, tetapi kita gunakan saja ini teorema divergensi dan teorema Carel dari matematis ya. Jadi ini memang ketentuan aturannya seperti ini. Sama dengan misalnya 2 cos theta sin theta itu sama dengan sin 2 theta. Oke. Jadi ini sama nilainya sama dengan Carel daripada, nah ini ingat Carel B ini tadi nilainya apa? Mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, seperti itu. Ingat nih ada minusnya. Nah, sehingga sekarang dapat kita tulis bahwa operator gradien ini akan bekerja hanya terhadap E. Nah, kenapa? Karena operator gradien hanya bekerja terhadap vektor. Epsilon 0 dan mu 0 adalah konstanta. Sehingga di sini akan menghasilkan mu 0 epsilon 0 del per del T. Nah, ini Carel daripada E. Nah, seperti itu. Lalu apa hasilnya? Ya, ini akan menghasilkan min mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, kenapa? Karena tadi kita tahu Carel daripada E ini adalah hukum Ampere yang nilainya sama dengan del B per del T. Sekarang kita turunkan sekali lagi terhadap del T. Del per del T dikali del B per del T. Yang hasilnya adalah del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, di mana sekarang dapat kita tulis dari persamaan ini, persamaan akhirnya yaitu kita akan menghasilkan gradien kuadrat E sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat E per del T kuadrat. Nah, dan yang kedua, gradien kuadrat B sama dengan mu 0 epsilon 0 del kuadrat B per del T kuadrat. Nah, yang ini merupakan kita sebut juga sebagai persamaan Laplace ya. Nah, apabila persamaan ini kita kembalikan ke bentuk umum. Nah, kembalikan ke bentuk umum. Bentuk umum persamaan gelombang kita apa tadi? Yaitu gradien kuadrat F sama dengan 1 per V kuadrat del kuadrat F dibagi dengan del T kuadrat. Pak, ini kok gradien kuadrat F pula? Ya sama, gradien itu kan operator del per del X, del per del Y, del per del Z. Nah, artinya kita ambil dalam bentuk 3 dimensinya yaitu del kuadrat F untuk 3 dimensi. Del kuadrat F itu maksudnya adalah gradien kuadrat F itu maksudnya adalah del kuadrat F per del X, del kuadrat F per del Y kuadrat, del kuadrat F per del Z kuadrat. Nah, itu artinya untuk 3 dimensi. Ini kan cocok ini. Apabila ini kita cocokkan dengan persamaan umum gelombang ini, maka kita akan memperoleh V kuadrat. Nah, sehingga ini kan dapat kita cocokkan. F-nya adalah B, del kuadrat B per del T ini B-nya adalah F ya, fungsi. Ini adalah fungsi magnetik dan ini adalah fungsi E, ini adalah fungsi elektrik, maka kita akan peroleh
1 per V kuadratnya. Nah, apa itu? Maka kita akan peroleh, nah ini sebetulnya kita itu untuk mencari ini ya, dari tadi, yaitu V sama dengan 1 per akar epsilon 0 mu 0. Nah, yang ini nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang kita sebut sebagai kecepatan cahaya, speed of light. Nah, seperti itu. Oke, kita stop dulu video ini. Nanti lanjutannya kita akan buat dalam bentuk part yang kedua setelah ini.